Surga itu di mana? Nggak ada di dalam Torah surga, nggak ada istilah dalam Torah itu ada kata surga. Hah? Nggak ada. Coba kamu cari aja di dalam Torah ada kata surga, nggak ada. Ya, lanjut. Endowed with divine spirit. Iya. Jadi kan aku bilang tadi ruah itu artinya pewahyuan. Aku bilang tadi di awal sebelum kita sampai ke sini aku bilang roh itu ada 4 arti. Tadi aku bilang salah satunya adalah pewahyuan. Makanya si Yesaya ini diberikan pewahyuan oleh Hashem, oleh Tuhan gitu. Gitu. Jadi Gimana terjemahannya? Yang betul, yang paling bawah ya, kalimat paling ya, bawah. dan sekarang Paling bawah. Tuhan dan sekarang Hashem Elohim Ya. mengutus aku dan mencurahkan rohnya gitu. Roh yang benar kan? Nggak ada kata roh yang benar. Mas, iya, di sini nggak mungkin kamu bilang itu apa angin mengut dengan anginnya, nggak mungkin bro. Kalau enggak, makanya kan tadi aku bilang apa namanya, ruah itu artinya ada 4, salah satunya pewahyuan. Nah inilah yang ngomong ini kan sang nabi yang mendapatkan pewahyuan gitu. And now Yang benar ya, lah. iya. Jadi yang di sini yang mendapat pewahyuan ini adalah sang nabi dari Tuhan. Dia dicurahkan dengan divine spirit gitu. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya loh, ini sevaria bahasa Inggris ini. Iya, ini and Dan now, sekarang Tuhan yang berdaulat telah mengutus aku yang diberkahi dengan roh ilahi. endo Kenapa? endo itu kan tulisannya. Ya, endow with divine spirit. Endow Mencurahkan ya with divine, bukan divine spirit ya, pewahyuan yang kudus tuh. Tuh. Iya, jadi gini, dan Tuhan telah mengirim kepadaku ya, dan mencurahkan yang namanya divine spirit pewahyuan yang kudus, wahyu yang kudus. Mana sih bro? Ini. Ya itu masuk, memang begitu. Kalau nggak percaya kita lihat kata ruah itu berarti juga lain di dalam kitab lain ya. Kejadian misalnya ada kata ruah Yakov nih. Tadi aku bilang kan ada pewahyuan, ada semangat Yakub. Itu juga pakai kata ruah ya. Kejadian 45 ayat 27 ya, dikatakan 45 ayat 27, coba baca. Apa? Vaidebru elav et kol divrei Yosef asher diber Elohim bayar et haagolot asher shelach Yosef lashat oto mana nih, Fatehi ruach Yakov afichem. Nah itu tuh ya, semangat Yakov. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepada Yakub segala perkataan yang diucapkan Yosef, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yosef untuk menjemput Yakov, maka bangkitlah kembali ruach Yakov, semangat Yakov ayah mereka Afikem. Itu. Billy. Ya. Coba di Yesaya 11 ayat 2. Oh itu tahu. Ya yang sukanya ialah takut akan Tuhan, betul. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian.
Gimana kalian mengartikan ini? Ya roh Tuhan itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhannya. Bukan maksudnya ini kata yang mana dari pengertian ruah itu yang kalian masukkan ke sini? Apakah angin? Apakah semangat? Apakah semangat Tuhan? Iya. Enggak Atau masuk. pewahyuan, Oke, pewahyuan Tuhan. Semangat Tuhan Pewahyuan akan ada Tuhan. padanya, semangat hikmat dan pengertian, semangat nasihat dan keperkasaan dan Saya berapa tadi? semangat pengenalan. Enggak masuk, bro. Iya, kan kamu nanya kitab saya, bukan kitab Iya, kalian. enggak masuk. Iya. Iya. Ya, Nah, itu, sekarang gini, Billy. Yang tadi saja, ini kan terjemahan bahasa Inggrisnya dari Sefaria Isaid. Ini kan dari Sefaria ini saya buat. Terus kamu translate pakai Google Translate kan? Iya. Ya sama aja. Google Translate itu enggak 100% benar dalam menerjemahkan segala sesuatu. Itu. Jadi kalian nggak percaya roh gitu ya? Ada roh saya juga roh Tuhan, roh saya rohnya iya, Tuhan. Oke, sekarang gini, tunjukkan saya ayat yang kalian artikan sebagai roh. Itu tadi angin, semangat. Iya, di ayat. Semangat. Di ayat yang kalian artikan sebagai roh, tunjukkan dulu di saya. Sebagai roh maksudnya sebagai apa? Kan gini, bro, yang saya tunjukkan tadi. Maksudnya roh itu kayak gimana coba? Ya menurutmu roh itu kayak gimana? Hah? Roh itu kayak gimana menurutmu? Kalau menurut kami roh itu pribadi ketiga Tuhan itu. Loh, kan banyak roh juga, roh manusia, roh hewan. Kan roh dari Tuhan, bukan roh manusia. Yang mana ada roh? Roh itu. Ini roh yang berbicara. Sekarang makanya kasih tahu saya roh itu kayak gimana. Oke, coba gini aja dulu. 11 Yesaya 11 ayat 2, coba kita ke sana dulu. Yesaya 11 ayat 1. 2. Suatu tunas akan keluar, ini bicara soal Mesias. Fayatse khoter, ya, suatu tunas akan keluar dari tunggur Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, ya. Terus fenakhat alaf ruah Hashem, ruah Chokhmah, Uvina ruah Etse Ugefura, ruah Da'at Firat Hashem. Tuh ya, takut akan Tuhan. Jadi roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, gitu. Iya, tapi diartikan sebagai apa? Roh atau di sini bisa sebagai, kan tadi ada 4 kata arti roh kan, yang makanya saya tanya dulu, roh itu menurutmu apa? Jadi kita bisa satu seragam. Menurutmu apa? Jangan gini, saya minta tadi ayat yang mengartikan itu sebagai roh. Berarti kalau menurut kalian kan roh itu spirit, semangat, itu gitu kan? Semangat, ya, semangat, pewahyuan, ya, ada semangat, pewahyuan, sekhinah, angin, ada 4 itu. Iya, jadi ruah itu kalau bahasa Arabnya roh ya, begitu kah? Atau gimana? Waduh, nggak tahu deh kalau bahasa Arab mesti ada orang Islam yang mengerti bahasa Arab. Bang kami Kaze, apa yang abang ketahui tentang perjanjian lama itu yang dipercayanya 3 juta ini. Jadi kayak saya rasa kalau abang mengerti tentang perjanjian lama semua, itu udah benar semua itu yang tentang Yesus. Yang menjadi permasalahannya kan, dan dia itu tidak mempercayai Yesus itu Sang Mesias aja sebenarnya. Jadi ya apapun yang enggak, yang saya tanyakan ke dia, mereka ini kan menerjemahkan ruah itu sebagai semangat gitu lah. Ya kalau angin, nggak mungkin kan angin dari Allah kan nggak mungkin toh, pasti roh. Mungkin kan di ayatnya sudah dikasih kemarin di dalam tanahnya. Nih aku buka lagi nih sebagai bukti ya. Kalau saya pribadi barangkali begini Bang Billy, kami kasih bahwa pengertian roh dalam Yahudi itu jangan kita paksakan kemudian di dalam Bible seperti keyakinan Anda. Kalau seperti itu pengertiannya Yahudi, seperti Bang Billy bacakan semangat, spirit, kemudian angin, ya kita jangan memaksakan pengertian tadi itu. Nih, ya kan? Ini kata
Feruah Elohim nih. Feruah Elohim and a wind from God. Tuh. And a wind from God, dan satu angin dari Tuhan move, bergerak di atas surface of the water, permukaan air. Jadi ini bukti tekstual, ini kitab kami ya. Ya, ini Ibrunya, ini terjemahannya gitu. Oke, Billy, di Yesaya 11 ayat 2 tadi itu di dalam Sefaria kan, dari terjemah Sefaria ini kan. Di sini spirit diartikan dua macam loh. Apa itu? Makanya saya mau tahu kamu roh itu, definisi roh itu menurut kamu gimana? Apa seperti pocong yang melayang-layang? Ini nih kita bacakan ya di Yesaya 11 ayat 2, Yesaya 11 ayat 2. The Spirit of God. Ini diartikan sebagai roh Tuhan. A spirit of wisdom. Mana ini spirit kan ini, semangat. Ini coba kau lihat ini. Nah, jadi ada dua pengertiannya, roh dengan semangat nih. Semangat kebijaksanaan dan wawasan, semangat nasihat dan keberanian, semangat pengabdian, penghormatan. Sementara tadi the spirit of God diartikan roh Tuhan akan turun ke atasnya. Iya, berarti kan terbukti bahwa itu semangat, betul kan? Kamu aja ngomong barusan tuh. Iya, tapi kan ada dua macam pengertiannya dalam satu ayat. Pengertian roh, ruah itu dibagi dua, yang satu roh, yang satu jangan semangat. kata 4, kok 2, 4? Enggak, maksud saya, kenapa dalam satu ayat ini terbagi apanya, pengertiannya. Oke. Yang di mana kamu baca tafsiran siapa? Kamu baca tafsiran siapa? Komentari siapa kamu baca? The Spirit, semangat Tuhan. Gini loh Bang, gini, di perjanjian lama, roh itu bisa berbentuk dalam hal apapun sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan, gitu loh. Tetapi ketika di perjanjian baru, ya roh itu ya bentuk spirit saja, gitu loh. Ya, jadi di perjanjian lama itu roh itu dia menjelma jadi berbagai macam bentuk, contohnya angin, betul, api, ya begitu bentuknya. Jadi ngapain pusing gitu loh. Tapi intinya menurutku ya, intinya roh itu dalam bentuk spirit. Karena kita menerimanya itu dalam bentuk spirit. Kita mengikuti yang perjanjian lama dan perjanjian baru gitu kan. Spirit itu apa? Semangat atau apa? Ya spirit itu semangat untuk sebagai manusia. Saya setuju itu. Roh itu setuju saya. menjadi spirit. Betul, setuju saya, setuju. Betul. Iya, begitu. Betul. Setuju. Makanya saya kejar tuh roh itu menurut kami kasih apa? Apakah seperti Casper yang layang-layang itu atau sundel bolong? Oke, sekarang gini, gitu. penyemangat dari Allah. Kita ini aja ya, saya tanya kamu saja. Semangat dari Allah. Yaitu yang diturunkan kepada manusia seperti apa bentuknya gitu loh. Seperti apa? Maksudnya seperti apa? Coba. Semangat untuk melakukan perintah Torah. Ini berbicara Yesaya ini adalah nabi bagi orang Israel Selatan, Yehuda. Iya, semangat itu kan itu bisa dijabarkan ke seperti manusia seperti ini loh, apa? Kata-kata penyemangat itu kan ada perkataan, ya kan? Betul tidak? Tidak mungkin semangat itu hanya sebentuknya seperti angin, nggak mungkin kan? Ya, tergantung teks dan konteks. Nah, ketika tadi kitab Yesaya Kejadian berapa tadi? 27 itu ruah Yakov, semangat Yakov. Nah, ketika di Kejadian 1 ayat 2, Feruah Elohim, ya angin yang daripada Tuhan. Kenapa? Angin adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat juga, gitu. Ya, maksudnya konteks angin ke situ ngapain? Maksudnya apa fungsinya? Angin dari Allah untuk keperluan ayat itu apa? Angin itu bentuknya Bang, jelmaan dari roh enggak. itu. Seperti ini. Spirit artinya kan semangat. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu, maksudnya perkataan atau perbuatan yang membuat dia semangat gitu loh. Bukan jangan dianggapkan angin itu membuat orang semangat. Jadi orang kan mendengarkannya kan bingung gitu loh. Pertanyaanmu kan angin ngapain di situ gitu kan? Ya. Pertanyaan dijawab. Angin itu akan meniup, ngapain dia? Meniup air sehingga air itu membuka namanya daratan, gitu. Nanti kan Tuhan memisahkan
antara daratan dan lautan. Yang kering disebut daratan, yang basah disebut lautan. Gitu loh. Jadi fungsi air di situ untuk meniup, untuk mengeluarkan daratan yang tadinya semua ditutupi oleh air. Seluruh dunia ini kan kebanyakan ditutupi air. Nah, dulunya semua ini ditutupi air. Fungsi daripada angin itu ialah untuk meniup air supaya kering menjadi daratan, sama seperti kejadian di mana di Laut Merah, Yamsuf, ketika Tuhan membawa angin timur itu untuk bertiup sehingga lautan itu menjadi daratan dan air itu berdiri seperti tembok di hadapan Bani Israel. Itu hal yang sama di metodenya begitu. Perasaan Billy ada penciptaan daratan kok pilih. Kenapa harus di Kenapa? Perasaan ada penciptaan daratan kok. Lah iya, makanya prosesnya itu kan gini loh. Ketika Tuhan berkata Bereshit bara Elohim et hasamim vet haaretz, semua penciptaan itu sudah ada, tapi belum dipisahkan, gitu. Jadi terang masih bercampur dengan gelap. Semuanya masih chaos, masih tohu dan wohu istilah bahasa Ibraninya. Masih bercampur aduk. Nah, di hari-hari itulah Tuhan memisahkan antara terang dan gelap, daratan dan lautan, memisahkan air yang di atas dan yang di bawah, dan semuanya begitu. Nah, angin itu fungsinya untuk memisahkan atau membuat daratan gitu. Oh begitu ya. Oke lah, gimana pun penjelasanmu ya, itu kan dari segi kamu, kami juga harus menerima. Jadi gini Billy, yang tadi kau jelaskan tadi tentang Israel itu, saya juga kadang bingung ini. Kadang umat-umat muslim di sini juga mengatakan Zionis dengan Israel itu beda. Maksudnya seperti apa sih? Apakah Yahudi yang di sana itu yang beragama Yudaism itu enggak beragama, orang-orang Israel di sana enggak beragama Yudaism? Dikocok aja, dibersihin. Ya, Zionis itu kan asal usulnya dari apa? Dari kata Bukit Zion, ada Bukit Sion ya kan? Nah, itu Bukit Sion itu bukit yang paling suci. Nah, Zionis itu lebih kepada apa namanya ya? Kalau di Indonesia ini apa sih? Apa sih kecintaan terhadap negara, apa namanya? Kecintaan terhadap negara apa istilahnya? Nasionalisme. Nah, kayak gitu. Kayak begitulah. Nah, nasionalisme gitu. Gitulah. Nah, apakah orang-orang Yahudi di sana Zionis atau tidak? Ya kan daerahnya di Bukit Zion ya. Yang maksud Zionis itu adalah orang-orang yang terkumpul lintas agama, lintas bangsa, lintas nasional, negara ya. Mereka itu berkumpul untuk membuat agenda mereka sendiri gitu. Makanya ada Yahudi yang tidak mendukung berdirinya negara Israel karena dalil mereka adalah begini. Mesiasnya aja belum ada, masa mau merdeka gitu. Kayak misalnya yang Karta itu, yang aliran Karta itu, yang pakai topi hitam itu, yang membela Palestina, itu adalah salah satu sekte yang meyakini bahwa belum saatnya Israel merdeka karena Mesiasnya belum datang. Gitu. Begitu, beda-beda berarti ya? Ya, perbedaan kan selalu ada di dalam setiap agama. Terus kamu bilang tadi Israel yang sekarang bukan kayak yang Israel yang dahulu. Jadi Israel yang sekarang ini mau dibawa kemana? Sepertinya kamu enggak. Tadi bukannya tadi ada pertanyaan apakah Israel yang sekarang sama seperti itu? Sama di dalam Torah, dalam Tapi tidak menjalankan Torah, kau bilang tadi sudah nggak menjalankan Torah. Oh, hukum Torahnya kan dulu kalau zaman Daud, Salomo itu hukum negaranya itu hukum Taurat gitu. Kalau sekarang kan sekular. Jadi misalnya gini, kalau kamu berzina, terus kamu ketahuan ada 2-3 saksi, kau dilempari batu sampai mati, pasti dirajam gitu. Kalau misalnya kamu meniduri istri orang, pasti kau dilempari batu gitu. Kalau kau mencuri, terus ketahuan curiannya, kamu harus mengembalikan itu beberapa kali lipat, kayak gitu-gitu. Semua hukum itu ada di dalam hukum yang namanya mishpatim, hukum keadilan. Gitu. Jadi nah, kalau bisa nggak dipisahkan Zionis, Yahudi dengan Israel? Bisa nggak dipisahkan itu? Bisa aja. Caranya gimana? Ya, Zionis multi agama, multi ras, multi ya, semua yang berkumpul di situ ya membuat agenda politik. Nah, terus
Yahudi itu diambil asal katanya dari Yehuda kan. Yehuda. Jadi semua orang-orang Yahudi yang sudah kehilangan garis keturunan ya, udah nggak bisa diidentifikasi dari Naftali atau Zebulon, itu kan semua sudah dibuang oleh Sanherib, itu Raja Sanherib. Pertama dia yang membuang tuh 10,5 suku Israel. Nah jadi kehilangan semua, ini kehilangan udah identitasnya, makanya sekarang disebut dengan nama Yehuda, karena Yehuda adalah pemimpin atau rajanya orang Israel, Yehuda, makanya disebut Yahudi. Nah Yahudi pertama kali muncul itu di kitab Esther, kata Yahudi itu udah menjadi agama gitu. Nah Yahudi itu lebih kepada orang-orang yang menjalankan perintah Taurat gitu, entah itu mau orang ya seorang convert seperti Rabi Akiva, Aftalia Shemaya, Nabi Obadja itu seorang convert semua. Mereka adalah orang-orang yang convert ke agama Yahudi. Nah, bisa disebut Yahudi. Nah, kalau Israel, nah itu kebangsaan, ya kebangsaan. Jadi bangsa Israel gitu. Bangsa Israel itu ya orang yang berdarah lahir di sana. Lahir di sana, punya darah Israel, itu bisa aja dia beragama apapun. Dia bisa beragama Islam, dia bisa beragama Kristen, bisa Bahai, tetap aja. Tapi tetap aja secara darah dia Israeli gitu. Oke. Secara persentase. Kayak Einstein gitu juga. Oke, Bill. Secara persentase ya, suku yang ada di Israel, ya, Yahudi dengan Benjamin yang ada yang sekarang ya. Nah, Yahudi ini berapa persen? Waduh, kalau statistik aku nggak memperhatikan. Kalau membahas Taurat, kitab-kitab aku bisa paham. Nah, tapi karena kalau gini pilih, kalau Yahudi yang paling banyak, berarti Yahudi ini membawa nama Israel gitu loh, ya kan? Iya. Lewi juga hari ini masih ada, bro. Cohen itu Masih. dari Lewi. Ya. Masih Cohen betul. itu dari Lewi. Ada Aki Indra yang namanya Leonard Cohen yang bikin lagu. Nah itu Cohen itu dia Lewi. Nah, lucunya gini imam. Aki. Cohen itu kan imam. Ya, kalau Lewi belum tentu Cohen kan gitu tuh. Lewi belum tentu Cohen, betul. Jadi Iya, ibaratnya kayak begini ya. Cohen itu spesial lah. Jadi ketika Lewi itu spesial, Cohen itu lebih spesialnya dari Lewi gitu. Iya, betul. Bang Jadi Billy, ibaratnya Bang Billy. Ya, gimana Bang? Ya begini, kan tadi Bang Billy sudah sampaikan kalau soal agama ya saya bisa menjawab, tapi kalau soal sudah masalah asumsi berapa jumlah persentase agama di Israel kan apakah barangkali itu menurut saya begini, kita kembali dalam persoalan agama di Torah itu kan terutama di Nevim kalau tidak salah mengenai nubuat terhadap yang disampaikan oleh Isaia. Menurut Bang Billy sebenarnya nubuat daripada Yesaya atau Isaia ini sebenarnya kepada siapa? Ini yang ingin saya tanyakan ini, karena disampaikan tadi Bang Billy pada dialog yang pertama dengan Bapak siapa itu tentang nubuat tadi itu kan. Kalau di dalam Bible kan, di dalam perjanjian lama PL yang ada di dalam Bible kan sepertinya berbeda dengan saya ingin tanyakan kalau saya coba lihat di Nevim itu Bang. Mohon penjelasan Bang. Iya, jadi Yesaya itu adalah nubuatan bagi siapa? Bagi Israel Selatan, Yehuda. Nah, bagi Israel Utara, Hosea nabinya. Nah, kenapa? Kita lihat di dalam kitab Yesaya, orang Yahudi itu bisa dikatakan dimaki-maki, diomelin, ditegur, dihardik ya. Bangsa yang bangsa yang bodoh, umat yang bodoh. Terus dibilang sapi tahu kandangnya pulang, tapi bangsaku tidak. Nah, itu semua dikecam oleh Yesaya supaya bertobat. Nah, kita lihat di awal-awal itu semua adalah hardikan, cercaan, makian kepada Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tapi di akhir-akhir ayat pertengahan sampai akhir itu adalah apa? Keselamatan bagi Israel yang akan Tuhan bawa, bagi orang-orang Yahudi, itu keselamatan bagi orang-orang Yahudi, terutama dalam hal ini adalah Yehuda ya, Yehuda, karena tongkat kerajaan tidak akan luput dari Yehuda. Makanya sang Mesias yang akan datang, yang sah, yang memiliki keturunan Yehuda,
Menurut Yeremia 30 ayat 9 itu Daud yang akan Tuhan bangkitkan. Nah, klaim-klaim teman-teman Kristen terhadap Yesaya 7 tidak bisa lagi disandarkan sebagai mengacu kepada Yesus, karena Yesus tidak bisa dimasukkan di dalam konteks cerita perang Syria Ephraimite War yang ada di dalam Yesaya 7. Nggak bisa, mau taruh di mana? Tuhan beserta kita, siapa? Ahas dengan rakyatnya. Berkali-kali ini kita dalam dunia debat bersama Indra Mose udah sering kita jelaskan soal ini. Yesaya 9, lambang kerajaan. Kapan Yesus pernah jadi memiliki lambang kerajaan? Bahkan Yesus tidak memiliki 4 julukan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang Allah yang kekal, dan Raja damai. Nggak pernah ada Yesus memiliki julukan itu. Jadi Yesus itu mau ditaruh di mana di seluruh kitab Yesaya? Berat. Apalagi kalau dia mau ngaku dari suku Yehuda, lebih berat lagi lewat silsilah gitu. Jadi begini Bang, saya mau tanya, keturunan Daud sebagaimana yang dikutipkan di dalam Bible itu kan bisa kita baca bahwa itu yang menjadi garis bahwa dia menjadi sebuah nubuat Mesias yang tadi itu. Tetapi ada yang ingin saya tanyakan juga di dalam Yesaya bahwa Yerusalem itu kan ataupun Yehuda itu telah runtuh. Barangkali ini menurut saya, kalau Bang Billy barangkali bisa memberikan pengertian sama saya punya asumsi bahwa di dalam Yesaya 3:8 tadi itu Yerusalem itu telah runtuh dan di mana dia roboh Yehuda tadi itu. Nah, apakah Mesias tadi ini dari garis keturunan Daud tadi ini pada akhir zaman nanti akan dia muncul atau bagaimana, Bang? Oh iya, berarti kan kalau Yesaya ngomong tadi, berarti itu masih bait suci keberapa? Nah, kan gitu tuh. Berarti Yesaya itu kan berarti masih bait suci kurang lebih bait suci pertama ya kurang lebih dia ada di dalam kehidupannya di bait suci kedua. Daud, Salomo. Oh iya, bait suci pertama itu hancur tahun 70. Tahun 70 ya, kurang lebih kehancuran bait suci pertama sampai nggak ya sampai bait suci kedua? Indra Mose, ya saya sampai nggak bait suci kedua? Bait suci kedua yang tahun 70, Bro. Nggak nyampe. Nyampe. Ya, saya belum begini. Bait suci pertama itu kan dibangun oleh Salomo. Salomo membangun bait suci pertama. Terus pada tahun 63. Tunggu aku cari pada tahun 63 Masehi kan bait suci itu kan diratakan sama Romawi. Titus kan setelah pemberontakan Bar Kokhba itu. Lalu setelah itu bait suci kedua dihancurkan itu. Bait suci kedua. Kalau bait suci bait suci kedua kan dibangun oleh Ezra. Kan? Yesaya itu Yesaya itu tahun 619 sampai 533 sebelum Masehi ini. Ya. Belum sampai itu. Karena bait suci kedua itu bukan itu eranya Daniel dengan Ezra, Bang Billy. Betul. Berarti Yesaya ini masih ada bait suci pertama ini. Iya benar. Karena kan nanti kan dihancurkan tuh di zaman ini yang terkutuk, siapa namanya itu? Jekonia. Yang menarik, Bang Billy. Dalam tarikh Baghdad atau sejarah Baghdad ketika direbut oleh pasukan Umar bin Khattab dari kekaisaran Persia, itu kan didapati oleh Umar bin Khattab ada sebuah kuburan yang jasadnya itu tidak membusuk gitu kan, ada sebuah jasad yang tidak membusuk dan sangat tampan. Dan Umar bertanya gitu kan, ini jasad siapa gitu kan. Nah ternyata orang-orang Irak mengatakan ini Nabi Daniel, maksudnya salah gunakan lah, akhirnya orang menyembah jasad itu gitu kan. Akhirnya sama Umar itu diperintahkan untuk menggali 7 kuburan dan menguburkan jasadnya Daniel itu di salah satu kuburan itu, sehingga orang sudah tidak lagi bisa mengkultuskan dan menyembah jasadnya gitu. Gitu. Jadi memang artinya Islam pun mengakui bahwa tatkala orang-orang Israel Selatan itu dibuang atau dikeluarkan dari tanah Kanaan ke
Babilonia oleh Nebukadnezar, dan kemudian mereka akhirnya bisa membangun kembali bait suci itu dengan diplomasi yang dilakukan oleh Ezra dan Daniel. Itu memang itu terbukti karena memang ada jasadnya Daniel di sana gitu loh. Iya. Ada betul. jasadnya. Heeh. Itu datanya dari mana? Datanya boleh tuh di-share. Tarik Baghdad namanya kitabnya, Tarik Baghdad. Oke. Tarik Masih ada Baghdad. juga pertanyaan saya ini Bang. Ini agak begini Bang. Saya ingin tanyakan, barangkali ada Bang Indra di sini, juga ada Bang Billy dalam kaitan nubuat Yesaya tadi itu. Nah ini saya belum mendapatkan yang pasti Bang Indra tentang masalah Elias tadi itu. Apakah Elias dalam Islam, mohon maaf ya, Elias alaihissalam. Kemudian apakah itu kemudian disebut dengan Elia juga dalam agama Yahudi tadi itu, nubuat yang tadi ini. Saya ingin tanyakan persoalan ini bahwa ketika dikatakan itu di padang pasir ada suara yang berseru-seru tadi itu kan kutipan kalimat dari Elia tadi itu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan begini Bang. Suara yang berseru-seru di padang pasir itu adalah, apakah suara tadi itu yang dikatakan tadi itu, dia yang nubuatnya itu dalam Kristen tadi itu, dalam Bible itu adalah Yesus, ataukah yang kemudian Eskia? Kemudian saya ingin tanya sama Bang Indra, sebenarnya Elia itu kan kalau dikaji dan dia kan apakah yang siapa namanya ini Yesaya ini dalam Islam ini nabinya siapa, nabinya kalau dalam agama Islam itu? Ini saya belum ketemukan ini Bang. Ya, saya langsung jawab ya. Kalau untuk Eliyahu, ya Eliyahu atau mungkin dalam bahasa Yunaninya Elias ya, dan juga Elisha ya. Jadi ada Eliyahu, ada Elisha. Itu dua-duanya nabi. Dalam Islam itu ini disebut dalam Al-Qur'an. Jadi ada Ilyas dan Ilyasa. Ada Ilyas dan Ilyasa. Ilyas itu yang Eliyahu, Ilyasa itu Elisha dalam bahasa Ibrani. Jadi ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau Yesaya itu Isaiyahu. Orang Islam menyebutnya Isaiah. Bukan Yesaya tapi Isaiah, tapi itu tidak terdapat di dalam Quran, tapi dalam hadis. Ya, tidak dalam Quran, tapi dalam hadis. Itu Bang, ada. Oh, ada dalam hadis itu. Iya, kalau yang Isaiah itu itu dalam hadis. Tapi kalau yang Ilyas dengan Ilyasa itu kan Eliyahu dan Elisha itu sebenarnya. Iya, terima kasih Bang atas informasinya. Yang kedua Bang Bali bisa menjawab barangkali orang yang berseru tadi itu Bang. Orang yang berseru-seru tadi itu Bang di padang pasir itu kan kutipan dari kata Yesaya tadi itu. Oke. Ini saya akan luruskan ya. Jadi Martin Luther sendiri itu kemudian setelah melakukan penelitian yang mendalam, kemudian Martin Luther mengambil kesimpulan bahwasanya Perjanjian Baru salah mengutip dalam bahasa Yunani, yaitu salah mengutip pada titik komanya. Karena dalam bahasa Yunani, iya, saya pernah membaca buku, dan ini yang membuat orang Kristen loh, Dr. Berrick dan Dr. Busenit, A Grammar of Biblical Hebrew. Jadi tata bahasa Ibrani Alkitabiah. Jadi dia mengatakan pentingnya belajar bahasa Ibrani itu dari titahnya Martin Luther. Nah, kenapa? Karena ternyata Perjanjian Baru salah mengutip. Jadi kalau kita lihat dari bahasa Ibrani, kol kore, ya kan, terdengar suara, bamidbar, pere der Adonai, kan begitu. Terdengar suara. Nah, terdengarnya di mana? Nggak tahu di mana. Bamidbar, bamidbar, para derek Adonai gitu. Artinya di padang gurun siapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, artinya kalau kita bicara padang gurun ini bicara Semitik. Apakah Ibrani atau Arab lah. Mana-mana ya. Artinya masih sekitaran situ. Tapi kalau kutipan di dalam Yunani Perjanjian Baru itu kutipannya itu kalau di Indonesia kan nggak gitu. Jadinya apa? Terdengar suara di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, itu salah kutip ternyata. Jadi cara naruh komanya itu kebalik. Kalau menurut Bang Billy, tadi dari Bang Indra dari Muslim. Itu saya pernah pelajari dalam bahasa Yunaninya itu salah kutip. Oh gitu. Iya, jadi itu Yesaya 40 ayat 3 kan itu. Dalam terjemahan LAI aja ketahuan. Kalau bisa ada yang bisa share screen ya. Nanti kan ada bintangnya kalau di aplikasi itu. Nanti lihat, memang kalimatnya sama untuk terjemahan LAI.
Yang di perjanjian lama dengan perjanjian baru naruh komanya beda. Karena memang dari bahasa aslinya beda naruh komanya. Jadi kalau yang di perjanjian lama ya di tanah itu. Coba kita cek ya. Artinya gini Bang Billy. Artinya begini kalau di perjanjian lama. Terdengar suara di padang gurun siapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, ini yang perjanjian lama. Kalau perjanjian barunya enggak. Terdengar suara di padang gurun, koma, siapkanlah jalan bagi Tuhan itu. Coba ya, ini perjanjian lama, baca dulu. Ya. Coba aja dulu. Ada ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Nah, sekarang tekan bintangnya untuk perjanjian barunya. Komanya beda tuh. Nah, coba baca ya. Ini. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Baru titik 2. Kalau yang tadi enggak terdengar suara titik 2 di padang gurun. Nah, ini enggak terdengar suaranya di padang gurun. Jadi ini ada dua definisi yang berbeda. Definisi perjanjian lama mengatakan terdengar suara, terdengarnya di mana kita tidak tahu. Tapi di mana disuruh mempersiapkan jalan di padang gurun. Tapi kalau di perjanjian baru enggak terdengar suaranya di padang gurun, disiapkannya di mana enggak tahu disuruh nyiapkan di mana. Gitu loh. Nah, itu. Ya, betul. Tunggu. Jadi Siapa Martin Luther yang mengungkap itu? ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kalau ini jadi ada suara yang berseru-seru. Kol kore ya kan, terdengar suara titik 2. Bamidbar para derek Adonai, kan begitu kan? Jadi gini, kalau untuk Yesaya atau perjanjian lama, maknanya gini, terdengar suara, terdengarnya di mana nggak tahu. Nah, disuruh mempersiapkan jalan bagi Tuhan di mana? Di padang gurun. Nah, artinya apa? Terdengar suaranya tidak tahu di mana, tapi disuruh mempersiapkannya jelas objeknya di padang gurun. Tapi kalau perjanjian baru enggak, terdengar suaranya di padang gurun, disuruh nyiapkannya di mana kita nggak tahu gitu loh. Iya, betul. Nah, artinya apa? Kalau saya secara falsafah, saya memaknai ini ada campur tangan Yunani. Kenapa? Terdengar suaranya di padang gurun di lingkungannya orang Israel. Disuruh menyiapkan jalan bagi Tuhan di mana? Ya nggak tahu di mana. Maka dia bisa klaim bisa jadi di Yunani gitu loh. Yang nggak ada padang gurun, adanya salju. Gitu. Ada permainan di situ. Masuk akal. Kalau gambaran saya. Tadi kan tadi ada pertanyaan dari si Kamikaze. Terus kalau memang itu angin, mau ngapain angin di situ di Kejadian 1 ayat 2? Saya nggak tahu kalau angin itu meniup air sehingga air membuka daratan. Kalau dalam ruh tadi itu adalah juga angin pengertiannya juga, pengertiannya angin. Jadi saya dapat penjelasan dari Bang Billy tentang penciptaan tadi itu. Bang Tafakar, ini satu lagi saya mau pesan ya. Di dalam buku A Grammar of Biblical Hebrew, dalam preambulnya atau pembukaannya atau di bahasa Indonesia kata pengantar lah gitu. Itu dikatakan bahwasanya Martin Luther itu sempat berkata bahwa penting bagi umat dia untuk belajar Ibrani. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Ibrani kemungkinan dia untuk salah memahami Bible itu sangat tipis. Nah, menjadi pertanyaan saya hari ini, orang-orang yang mengklaim sebagai pengikutnya Martin yang terhormat ini, kenapa nggak belajar Ibrani gitu loh? Itu pertanyaan saya, Bang Billy. Terima kasih. Ada saya ingin tanya juga sama Billy. Tadi Bang Indra saya sudah tanya, Bang Billy begini. Di dalam Taurat disebutkan bahwa sebab telah lahir bagi kita seorang anak, ya seorang putra laki-laki ya. Kemudian akan diberikan sebuah kekuasaan di pundaknya. Jadi yang dimaksud pangeran damai itu sebenarnya ini siapa ini sebenarnya? Kalau memang dia adalah pangeran damai itu yang disebutkan adalah Yesus atau dalam Yahudi itu adalah Heskiel, berarti nubuat itu sudah tertutup atau bagaimana menurut Bang Billy? Iya, nubuatan itu sudah terjadi karena kita tahu kan itu buat nubuatan Yesaya itu untuk untuk Israel Selatan, untuk Yehuda gitu. Nah, makanya kan di situ ada narasi seperti hari di Midian. Loh, kenapa? Ya Tuhan menyelamatkan Gideon ya dari kepungan raja-raja dari kepungan pasukan yang begitu banyak. Nah, nanti kita lihat di era Hizkia, Raja Sanherib itu kan 180.000 pasukannya itu dibunuh juga oleh malaikat. Tuhan yang berperang melawan mereka langsung tanpa
tanpa ngapa-ngapain gitu. Jadi sudah terjadi itu. Seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan semua udah terjadi di situ. Terima kasih banyak Bang. Iya. Mana ini Bang, kami kasih ini. Nggak ada, sekarang Malikil ini Malikil. Halo Malikil, ini Malikil apa Malikil palsu nih? Itu Selamat siang, Bang Billy. ya selamat siang. Itu kemarin ada pembahasan kita nih sama Malikil soal Yesaya itu loh, Indra Mose, Yesaya yang bukan seorang utusan atau apa tuh kurir, tapi dia sendirilah yang turun. Nah, padahal kan situ malah malaikat kan, dia mengirim malaikat. Nah, di situ kemarin kita belum selesai, udah di kick duluan gua. Gimana Malikil? Teruskan lagi pembahasan kita. Saya berapa tuh, Indra Mose? Bukan seorang duta, oke. Bang Billy, sebentar aja nih Bang Billy, saya mau nanya abis itu turun. Iya. Nah, kan Tuhan menciptakan manusia pertama ya kan? Tak dulu. Saya Bang Lord Nafiri Kristen apa? Kristen dong. Oh, apa? Tritung atau Wanes? Tritunggal. Oke, siap. Ya, Gimana? kan Tuhan menciptakan manusia kan? Itu berdasar kitab Kejadian. Nah, itu diciptakannya itu di mana Bang Billy? Di bumi atau di surga atau di neraka atau di awan-awan? Ya, seperti namanya Adam, dari nama Adama berarti dari bumi, dia diciptakan di bumi. Oke, Adam diciptakan di bumi menurut Bang Billy ya, bukan di surga. Surga itu di mana? Nggak ada di dalam Torah surga, nggak ada istilah dalam Torah itu ada kata surga. Hah? Nggak ada. Coba kamu cari aja di dalam Torah ada kata surga, nggak ada. Adanya Nggak ada Syamaim. Iya, adanya Syamaim, langit. Terus Tuhan itu tinggalnya di mana? Ini pertanyaan nggak, sorry aku ketawa bukannya ini ngeledek ya. Ini baru pertama ini ada yang orang nanya, terus Tuhan tinggalnya di mana? Tuhan itu ada di mana-mana sayangku. Dia tuh besar, dikatakan melebihi. Ya, rumah apakah yang kau buat bagiku ya? Suaraku. Apa langit dan bumi ini tidak bisa menampung aku gitu. Jadi kalau Tuhan tinggalnya di mana, iya Tuhan ada di mana-mana, dia di hati kita ada gitu. Loh, jadi Yahudi Suara saya ada nggak, Usep? Ada. Oh, jadi gini, wajar dia bertanya begitu karena Tritunggal diajarkan surga itu semacam planet kayak bumi begitu. Oh begitu. Itu ya, dalam jadi Tritunggal Yahudi diajarkan tidak begitu. surga. Iya, di dalam Torah nggak ada kata surga. Surga kan diambil dari kata dari bahasa Sanskerta, orang-orang Hindu dan Buddha, surga loka gitu. Jadi manusia setelah mati itu kemana? Ke Ke surga Pluto. apa ke neraka? Ke Pluto, bro. yang melawan Tuhan ya dibawa ke Hades. Kan itu ada contohnya di Alkitab. Orang kaya dengan Lazarus, yang taat dibawa ke Firdaus, yang tidak taat dibawa ke Hades. Itulah bro. Makanya bro, pesan saya kurangilah membaca referensi dari Bapak Gereja. Ya, banyakkan waktunya membaca Alkitab. Itu aja. Jangan Tiap baca hari
Iya, ya, jangan baca referensi-referensi dari di luar Alkitab seperti bapak gereja, teolog modern. Itu apa ya? Kuman itu. Bahaya itu. Tiap Oke, hari saya sekarang baca Alkitab sampai ya. hatam. Masa kalau makanya saya ketawa dengan pertanyaan kamu itu, kalau kamu baca Alkitab dari setiap hari, kok kamu bertanya Tuhan itu tinggal di mana gitu. Aku juga bingung pertanyaan. Baru kali ini ada orang bertanya Tuhan tinggal di mana. Jarang loh orang bertanya kayak gitu. Apakah Siap. Tuhan itu terbatas di suatu dikungkung oleh suatu tempat sehingga ia harus tinggal di suatu tempat, kan enggak gitu. Jadi manusia setelah mati kemana Bang Billy? Itu tadi tuh Semalikil bilang. Tadi kan sudah ku bilang, yang melawan dibawa ke Hades. Hades itu, bro, tanya nanti di mana? Hades itu tempat penghukuman. Firdaus itu tempat kesenangan surga. Tidak ada ratap tangan. Nah, itu bukan berbicara suatu planet. Itu adalah wilayahnya Tuhan. Itu loh. Kalau kamu mau tanya alamatnya di mana, lintang berapa, bujur berapa, waduh, itu nggak berbicara tentang itu. Ya, jadi maksudnya Tuhan tinggal di Firdaus ya. Aduh, Tuhan itu di neraka pun ada, dia di sana. Jangankan di Firdaus, di neraka pun ada Tuhan. Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi jangan salah, berpikir Malikil, Tuhan kok di neraka? Lah iya, Tuhan di neraka bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai pendakwa, dia yang menghukumnya di sana. Paham nggak? Oh iya ya. Kalau di surga sebagai penguasa. Nah, sekarang saya ganti Kalau nih bertanya. manusia, Bang Billy tunggu dulu, belum selesai. Ya, Kalau ya. manusia mati masuk ke Firdaus apa ke Hades? Sudah nganape bagian join Yosef. Kita Doang cari yang lain dulu. Tunggu dulu. Ini ada terhitung di bawah nih, naik nih. Tunggu. Bang Billy, ini aku doang yang pusing atau yang lain juga mulai ngerasa pusing? Enggak, makanya ini saya lagi bingung ini. Kan Kita mau turun dulu Bang Billy, mau istirahat dulu kita Bang Billy. Nanti baku pakai iya. yang ini Bang Sapa ini. Oke, begitu Jo. Iya. Oh. Jadi saya mau bertanya ini ya Bang Lord Nafiri. Nah, konsep Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh itu apakah itu ajaran yang diajarkan oleh Yesus? Betul. Gitu. Oh gitu. Gimana itu? Bagaimana Kata dia Yesus. Ya, gimana? kata Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Di Matius 28. Oke. Oh berarti disuruh membaptis di dalam 3 nama itu. Iya. Oh itu landasan ajaran Yesus itu. Terus ya, yang membaptis dalam nama itu murid-murid Tuhan Yesus siapa yang mempraktikkan? Hah? Siapa murid Tuhan Yesus yang membaptis dalam nama itu? Ya, murid-muridnya. Iya, di mana tertulis? Ya, muridnya membaptis ya nggak ngomong, cuma dibilang murid Yesus membaptis. Iya, membaptis kan, mereka kan membaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gimana sih? Masa emang ada membaptis dalam nama Yesus doang? Ya banyak, semua murid-murid membaptis dalam nama Yesus. Ini bro Lord Nafiri polos sekali kau bro, serius. Saya melihat kamu polos sekali. Makanya saya bilang tadi, kurangi membaca buku-buku referensi di luar Alkitab. Kurangi membaca buku-buku pedoman Bapak Gereja, teolog modern. Itu penyakit itu bro. Itu datanya mana murid membaptis atas nama Yesus? Aduh, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 1. Itu banyak sekali bro. Aduh, gimana buka data biar kita bisa lihat. Ya. Assalamualaikum More Indra. Assalamualaikum Bang Billy. Salam. Ya, Waalaikumsalam ya. Masa saya harus, itu kan bukti bahwa bro jarang baca Alkitab. Harusnya bro itu ya luangkanlah waktu. Kalau naik diskusi-diskusi begini, setiap ada perdebatan diskusi menyebut ayat Alkitab, kamu siapkan Alkitab di depanmu, lalu kamu cari baca supaya kamu juga secara tidak langsung belajar.
Bukan hanya dengar-dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Nggak ada gunanya, mending kamu tidur. Itu loh. Saya sudah lama kok mau lihat akun kamu ini bro, Lord Nafiri. Tapi kok masih begini ya? Sedih saya melihatnya bro. Dan memang Malikil, siapkan bodrek 5 papan kalau diskusi sama dia. oh gitu ya. Waduh, menyerah deh saya. Nah, tadi kan Assalamualaikum semuanya. Daripada Halo. saya asam lambung, mending saya enggak, menyerah. tadi kan ada dalilnya dia dibilang lagi ayatnya diucapkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Nah, itu ada dalilnya. Nah, Ngana sekarang dalilnya tadi kisah para rasul berapa itu? Diucapin. Iya. Ayatnya bunyinya gimana? Mungkin dong. Kayak Petrus saya tadi. membaptis orang dalam nama Tuhan Yesus. Jadi perkataan Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 18 itu, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama itu satu nama, onoma, bukan onomata, onoma, dalam satu nama. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu namanya satu. Nah, kenapa dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Karena esensi baptisan itu adalah kematian dan kebangkitan. Nah, kalau kamu menolak Yesus bukan Bapa, nanti orang bertanya, Bapa siapa yang membaptis kamu dalam kematiannya? Karena esensi kematian. Kan orang Kristen itu banyak bodoh karena dididik dalam kebohongan. Tidak mengerti baptisan itu apa sih? Baptisan itu esensinya kematian dan kebangkitan. Demikian juga kepada manusia, baptisan itu meninggalkan hidup yang lama dan hidup baru bersama Kristus. Itu esensinya. Jadi dimatikan tuh kehidupan lama. Perilaku karakter lama, karakter jahat itu dimatikan dan hidup baru bersama Yesus. Itu secara esensial. Duh, saya sudah Ayatnya di baca. mana? Sebentar. Ayatnya di mana? Nih. Aduh. Saya sudah baca Alkitab tamat, tidak pernah Yesus bilang aku adalah Bapa. Salam sejahtera. Salam sejahtera semua. Sebentar ya, sebentar. Bang Kaisar. Ya, sebentar. Kalau kamu bicara, kamu sudah baca Alkitab, Yesus tidak pernah berkata, akulah Bapa, berarti kamu kelewat bacanya. Nih, ya Roma 6 ayat 3 nih. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi esensi baptisan itu kematian dan kebangkitan. Ngerti nggak esensi? Nah, kalau kamu menolak Bapa itu Kristus, nanti orang bertanya, Bapa yang mana membaptis kamu dalam kematiannya dan kebangkitannya? Pertanyaannya kapan Yesus bilang aku adalah Bapa, itu tidak ada ayatnya Bang Maliki. Nah, ini kan lari-lari. Oke, saya ikuti iramamu. Aduh. Saya cepat asam lambung kalau diskusi dengan orang begini. Kau hebat seperti apa sih Malikil? Baptisan kau esensi kematian. Baptisan itu artinya apa Malikil? Itu kan tadi ada ayatnya. Malikil kasih tadi ayatnya Malikil. Aduh, ini Yang tadi. Malikil, dibaptis baptisan itu dalam bahasa Yunani itu apa artinya? baptiso secara kata, literalnya secara kata pengertian kata itu dibenamkan. Itu loh. Di apa? Dibenamkan. Dibenamkan kepalamu. Dimasukkan. Di apa? Di apa? Kalau dimasukkan mah itu kalau malam-malam dimasukkan. Enak-enak. Aduh, ada ini. Jadi baptisan itu dari kata baptiso. Jadi itu dimasukkan. Tuh kau bilang esensinya kematian. Itu jauh sekali. Malikil. Kalau yang dimasukkan itu tengah malam dimasuk-masukin, enak. Loh, ini apa? Dibaptis dalam apa ini? Makanya Malikil, kalau kau diskusi sama orang, jangan kau beranggap kau yang paling hebat. Kau aja masih goblok. Iya, silakan. Kamu coba bantah. Bro, berarti gini bro, kalau misalkan nih ada teman saya ini kan perokok bro ya, terus dia bilang masukkan rokoknya gitu, berarti dimasukkan dibaptiskan gitu ya. Iya, dibaptiskan. Jadi dibenamkan, itu dicelupkan, itu baptiso. Kamu nggak ngerti deh, tapi sudah ya. Gini Bang Maliki, biar debat ini cepat. Udah lanjut deh yang lain. selesai. Indra Moses, mungkin saja mereka berdua bisa syahadat ini. Lanjutkan bro.
Biar Kok kabur tadi tuh FO7. Bukan kabur, Osep. Kita cepat naik asam lambung kalau diskusi dengan orang Kristen bodoh-bodoh begini. Ngeyel, kalau mendengar bertanya nggak masalah. Tapi kalau mendebat, aduh cepat naik asam lambung. Gini Bang. Izin Bang Billy. Izin Bang Billy, izin Bang Hardi, izin Bang Indra ya. Jadi teman-teman di bawah ya yang bagi ada koin, tolonglah Nafiri ini dikirim koinnya. Kalau dikirim koin sama Nafiri, otomatis Nafiri pasti turun sendiri. Silakan. Stay tune. Paus. Bukan turun sendiri, nanti langsung bisa nyambung itu sama Bang Malikil itu. Bisa jadi muridnya Bang Malikil nanti dia. Ya, nyambung dan turun sendiri. Nah, yang teman-teman punya koin tolonglah Nafiri. Nah, betul. Kok bisa dia bilang dibaptis itu dimasukkan? Gimana sih? Shalom Bang. Ya gini Bang Maliki, biar debatnya ini cepat selesai, tunjukkan aja satu ayat di mana Yesus mengatakan aku adalah Bapa, gitu aja. Nah, tuh Malikil tuh. Wah, hancur kamu Malikil. Pertanyaan berat ini. Tapi kamu langsung tobat ya. Saya nggak mau lihat orang tegar tengkuk dikasih ayat nafsir kayak Erwin ya. Gas Bang Malikil. Gas. Ya. Iya, jangan kayak Erben. Tunjukkan Bapa itu Allah Bapa itu Kristus. Dikasih ayatnya tafsir. Nah, itu kan. Oh, dari Matius sampai Yohanes dan Wahyu aja. Iya, ini saya nggak jauh-jauh kok di 2 Korintus 6. Nih. Nggak pakai Korintus, surat Matius dan Yohanes dan Wahyu, 5 kitab itu aja. Korintus kan perjanjian baru. Memang kamu mau menolak Korintus? Di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Wahyu, Yesus mengatakan aku adalah Bapa di mana? Oke, sini nih. Nih ya. Yohanes ya. Dia yang di Injil aja, yang di Injil maksudnya. Oke, ya Yohanes saja. Tuhan Yesus berkata nih. Saya kena kata Nih, masih sibuk ini pertanyaan orang goblok nih hari-hari. Nih, Tuhan Yesus berkata nih, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nih, dia ini siapa? Akulah dia. Dijawab Dia yaitu Mesias. Bisa. Itu isi kepalamu, tapi isi Alkitab bukan begitu. Isi Alkitab berkata begini, mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Mesias. Apa? Ya sudah, Mesias itu isi kepalamu.